Penerbitan visa akan dibuka mulai 30 Juli mendatang. Kabar gembira tentunya untuk Anda para calon jamaah umroh. Kerajaan Arab Saudi kembali membuka pengajuan visa umroh sejak Kamis kemarin 14 Juli 2022. Kabar serupa juga disampaikan oleh DPP Ampuri. Ketua Bidang Umroh DPP Ampuri, Zaki Ansari, menyebut keberangkatan jamaah akan dimulai di waktu yang sama dengan penerbitan visa umrah kloter pertama, 30 Juli 2022. Ada beberapa syarat tambahan bagi para calon jamaah, yakni wajib vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian menjalani karantina 5 kali 24 jam dan tes PCR di hari keempat bagi PPLN yang baru vaksin dosis pertama atau belum vaksin. Untuk mendapatkan visa, para calon jamaah harus menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan. Dokumen ini nantinya akan diserahkan pada muasasah penyelenggara umroh di Arab Saudi untuk nantinya menerbitkan Ministry of Foreign Affairs, dan ini sebagai konfirmasi dari Kementerian Haji Saudi. Setelah MOFA rampung, Kedubes Arab Saudi menerbitkan visa umroh bagi calon jamaah. Waktu berlaku MOFA 15 hari, sementara visa umroh selama 30 hari, sehingga jamaah disarankan membuat visa 2 hingga 4 minggu sebelum keberangkatan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan catatan evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini. Secara keseluruhan, Menak menyebut jalannya ibadah haji tahun ini lancar dan memuaskan, namun tentu masih bisa dilakukan penyempurnaan. Ada sekitar 12 catatan, beberapa diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan jamaah yang berisiko tinggi, optimalisasi fungsi televisi hotel dan sosial media sebagai sarana informasi, pembinaan penyusunan program KBIH, lebih mengefektifkan koordinasi petugas haji Indonesia dengan maktab, penguatan manasik haji tanah air, dan memperbanyak toilet wanita di Arafah dan Mina. Ya pemirsa, kabar gembira untuk umat Islam di seluruh dunia. Setelah pelaksanaan ibadah haji sukses digelar di tengah pandemi COVID-19, Kerajaan Arab Saudi juga kembali membuka aktivitas ibadah umroh. Untuk jemaah Indonesia, pengajuan visa umroh sudah dimulai sejak Kamis kemarin 14 Juli 2022, penerbitannya 30 Juli 2022. Sementara Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyambut baik rencana ini dengan harapan jalannya ibadah umroh bisa sesukses atau malah lebih dari pelaksanaan ibadah haji tahun ini, yang mana sempat mendapat 12 catatan perbaikan. Kita bahas lebih dalam sore hari ini bersama Ketua Bidang Umroh Dewan Pengurus Pusat Ampuri, Zaki Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Fani. Selamat sore Bapak. Tapi sebelum kita masuk ke persiapan jelang ibadah umroh tahun ini, Pak Zaki, saya ingin tanyakan tanggapan Ampuri khususnya mengenai mekanisme screening para jamaah yang pulang ke tanah air. Apakah menurut Ampuri sudah sesuai dengan standar medis yang ditetapkan secara global, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, terima kasih. Kalau menurut kami dari Ampuri, bahwa screening kesehatan yang bertujuan mengembangkan protokol kesehatan di tengah masa akhir pandemi ini, semoga ini sudah cukup bagus. Artinya semua ini demi kemaslahatan dan kebaikan jamaah dan juga warga Indonesia pada umumnya. Jadi untuk mereka yang baru pulang atau PPLN yang baru pulang ini akan diswab PCR oleh KKP, kemudian juga nantinya jika berada atau suhunya 37,5 tetap harus karantina seperti itu sebelum bisa pulang ke rumah masing-masing, walaupun rindu begitu ya dengan kondisi rumah setelah ditinggal pergi haji gitu ya Pak ya? Ya betul, itu sesuai dengan SE edaran Satgas Covid ya. Satgas Covid nomor 22 tahun 2022 memang seperti itu, dan kami mendukung semua langkah Satgas Covid dan juga pemerintah demi kebaikan bangsa kita. Kami akan terus mendukung. Jangan sampai pelaksanaan haji tahun depan akan terimbas lagi begitu ya Pak Zaki ya? Tentu, semoga tidak kembali lagi yang namanya pandemi ini. Semoga sudah normal lagi tahun depan. Amin, kita harapkan seperti itu. Kita masuk ke persiapan jelang umroh tahun ini ya Pak Zaki. Sudah sejauh apa sosialisasi dilaksanakan oleh Ampuri kepada calon jamaah? Ya, terima kasih Mbak Fani. Yang pertama, Ampuri menyambut baik dan juga mengapresiasi keputusan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Beberapa hari lalu telah mengumumkan bahwa tanggal 14 Juli 2022 ini
sistem visa sudah mulai bisa di-apply. Jadi 14 Juli ini sistem visa sudah bisa mulai on bagi provider yang sudah on, yang sudah aktif. Jadi memang visa ini, visa umroh ini diajukan kepada penyelenggara yang sudah menjadi provider. Nah, penyelenggara yang sudah menjadi provider, kalau sudah aktif, kita sudah bisa mengajukan dan juga sudah bisa isut. Tetapi tetap sesuai ketentuan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bahwa keberangkatan akan dimulai 1 Muharram 1444 Hijriah atau 30 Juli. Jadi mulai 30 Juli lah atau awal Agustus keberangkatan umroh sudah bisa diterbangkan. Dan kami sudah mensosialisasikan, Mbak Fani, sudah mensosialisasikan kepada seluruh anggota Ampuri, 530 penyelenggara anggota Ampuri, dan harapan kami sosialisasi ini seluruh anggota Ampuri dan juga asosiasi lain tentunya mensosialisasikan lagi kepada calon jamaah umroh yang lainnya mengenai regulasi dan ketentuan, khususnya ketentuan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 22 ini. Karena di situ ada ketentuan tambahan bagi PPLN, di sini termasuk PPL ini jamaah umroh tentunya, ini dia harus diwajibkan mendapatkan booster atau vaksin dosis ketiga bagi yang berumur 18 tahun ke atas. Nah, ini perlu disosialisasikan dari sekarang oleh seluruh penyelenggara dan juga asosiasi tentunya, agar seluruh calon jamaah umroh khususnya yang dekat, nih Agustus sudah dekat, ini sudah mempersiapkan ketentuan dan syarat yang dikeluarkan Satgas COVID-19 ini. Oke, kalau yang belum vaksin atau baru dapat vaksin dosis pertama, apakah penetapannya juga sama kayak yang berangkat haji atau jamaah haji kemarin, Pak Zaki? Bagi yang baru dosis ke-1 tentu tidak bisa kita berangkatkan. Yang pertama adalah syarat dari pemerintah atau kerajaan Arab Saudi di musim umroh musim lalu, yaitu Ramadan dan Syawal, itu ditentukan harus memiliki sertifikat vaksin lengkap, yaitu dua. Dan tegas seperti itu ya. Baik, apakah juga akan ada mekanisme pemberangkatan yang berbeda dengan pemberangkatan jamaah umroh di tahun sebelum pandemi, Pak Zaki? Ya, mungkin kita lihat regulasi lengkapnya yang akan dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi. Sampai sekarang belum ada ketentuan lengkapnya, kita masih menunggu. Tapi kami optimis dan berharap bahwa mulai awal musim ini, mulai Agustus ini hingga ke depan, keberangkatan umroh sudah normal kembali. Harapan kami begitu. Dan juga kondisi pandemi ini semoga cepat berakhir juga. Amin. Doa kami akan selalu seperti itu, Pak Zaki. Tapi bicara mengenai pengajuan visa, kemudian juga persiapan jelang pemberangkatan umroh tahun ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah umroh. Pak Zaki, salah satunya adalah dokumen yang harus disiapkan. Ada dokumen-dokumen khusus yang disiapkan para calon jamaah umroh yang akan berangkat di tahun 2022, di mana kita tahu masih pandemi atau pandemi ini masih melanda Indonesia dan juga Arab Saudi khususnya? Iya, tentu ada regulasi umum dan regulasi khusus yang berhubungan dengan protokol kesehatan atau berhubungan dengan pandemi ini. Nah, di antara regulasi atau syarat yang perlu disiapkan oleh jamaah, tentu yang pertama adalah vaksin meningitis. Ini ketentuan yang sampai sekarang belum dicabut oleh Kerajaan Arab Saudi. Yang kedua adalah sertifikat vaksin lengkap. Dosis kedua ini syarat dari Kerajaan Arab Saudi dan sudah tidak memerlukan PCR lagi. Sampai sekarang belum dipersyaratkan. Nah, cuma dari pemerintah Indonesia atau Satgas COVID-19 ini ada ketentuan tambahan, yaitu bagi yang berumur 18 tahun diperlukan vaksin booster yang dibuktikan dengan peduli lindung itu.